Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Alif Alfredo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai kriptografi dan public key infrastruktur atau PKI dalam mata kuliah keamanan jaringan. Nah, di era digital saat ini, keamanan informasi menjadi hal yang sangat penting. Banyak data pribadi, transaksi, keuangan, dan komunikasi dilakukan melalui internet. Oleh karena itu, diperlukan teknologi yang mampu melindungi data agar tidak dapat diakses, diubah, ataupun disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Salah satu teknologi yang digunakan adalah kriptografi, serta sistem pendukungnya yang disebut PKI. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan konsep dasar kriptografi, berbagai algoritma yang digunakan, tanda tangan digital, serta peran PKI dalam menciptakan kepercayaan pada komunikasi digital. Nah, langsung aja yang pertama yaitu kriptografi dan PKI. Pada slide ini jelaskan pengertian kriptografi dan juga PKI. Kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari teknik untuk mengamankan informasi dengan cara mengubah data asli menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak memiliki hak akses. Data asli disebut juga yaitu plain text, sedangkan data yang telah disandikan disebut ciphertext. Kriptografi memiliki 4 tujuan utama, yaitu yang pertama confidentiality, menjaga kerahasiaan informasi. Yang kedua yaitu authentication, yaitu memastikan identitas pengguna. Yang ketiga integrity, menjaga agar data tidak mengalami perubahan. Yang keempat ada non-repudiation, mencegah seseorang menyangkal tindakan yang telah dilakukan. Sementara itu public key infrastruktur atau PKI adalah sistem yang digunakan untuk mengolah sertifikat digital dan kunci publik. Nah, PKI menjadi dasar kepercayaan dalam berbagai layanan digital seperti perbankan online, website HTTPS, email aman, dan transaksi elektronik. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas yaitu dasar enskripsinya. Pada slide ini jelaskan mengenai proses dasar enskripsi. Proses enskripsi dimulai ketika sebuah pesan atau data yang disebut plain text diproses menggunakan algoritma kriptografi dan sebuah kunci. Hasil dari proses tersebut adalah ciphertext, yaitu data yang telah diacak sehingga tidak dapat dipahami oleh orang lain. Ketika data sampai ke penerima yang sah, data akan diproses kembali menggunakan kunci yang sesuai melalui proses deskripsi, sehingga kembali menjadi bentuk aslinya. Melalui mekanisme ini, data dapat dikirimkan melalui jaringan tanpa khawatir dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, deskripsi menjadi salah satu fondasi utama keamanan informasi karena mampu melindungi data baik saat disimpan maupun saat dikirim melalui internet. Nah, selanjutnya itu ada enskripsi simetris dan asimetris. Pada slide ini dibahas dua jenis metode enskripsi yang paling umum digunakan. Yang pertama adalah enskripsi simetris. Metode ini menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enskripsi dan deskripsi. Nah, kelebihan enskripsi simetris adalah proses cepat dan efisien sehingga cocok digunakan untuk menenskripsikan data dalam jumlah besar. Namun kelemahannya terletak pada distribusi kunci. Jika kunci diketahui oleh pihak lain, maka keamanan data akan terancam. Nah, jenis kedua adalah enskripsi asimetris. Metode ini menggunakan data kunci yang berbeda, yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci publik dapat dibagikan kepada siapa saja, sedangkan kunci privat hanya diketahui oleh pemiliknya. Metode ini lebih aman dalam distribusi kunci, namun membutuhkan proses komputasi yang lebih besar sehingga relatif lebih lambat dibandingkan enskripsi simetris. Nah, selanjutnya ada algoritma DES, 3DES, dan AES. Nah, pada slide ini bahas beberapa algoritma enskripsi simetris yang terkenal. Algoritma pertama adalah DES atau data encryption standar. DES menggunakan panjang kunci 54 bit dan pernah menjadi standar keamanan data selama bertahun-tahun. Namun seiring perkembangan teknologi, DES dianggap tidak lagi aman karena dapat dipecahkan menggunakan serangan brute force. Nah, untuk meningkatkan keamanan DES dikembangkan 3 DES
atau triple DES, yaitu metode yang melakukan proses enkripsi sebanyak 3 kali. Selanjutnya terdapat AES atau Advanced Encryption Standard yang saat ini menjadi standar internasional. AES mendukung panjang kunci 128 bit, 192 bit, dan 256 bit sehingga memiliki tingkat keamanan yang jauh lebih tinggi. Selain aman, AES juga lebih cepat dan efisien sehingga digunakan pada berbagai aplikasi keamanan modern seperti VPN, Wi-Fi, dan layanan perbankan digital. Selanjutnya itu ada algoritma lain dan hash function. Pada slide ini jelaskan beberapa algoritma lain yang digunakan dalam kriptografi. RC4 merupakan algoritma stream shifter yang terkenal karena kecepatannya, namun saat ini RC4 tidak lagi direkomendasikan karena ditemukan berbagai kelemahan keamanan. Kemudian terdapat RC5 dan RC6 yang merupakan pengembangan dari keluarga algoritma reverse shifter dengan tingkat keamanan yang lebih baik. Selain algoritma inskripsi, terdapat fungsi hash seperti MD5, SH2, dan SH3. Fungsi hash digunakan untuk menghasilkan sidik jari digital dari suatu data. MD5 dahulu banyak digunakan karena cepat, namun saat ini sudah tidak direkomendasikan karena rentan terhadap collision. Nah, oleh karena itu sistem modern lebih banyak menggunakan SH2 dan SH3 yang memiliki tingkat keamanan lebih tinggi untuk menjaga integritas data. Selanjutnya itu ada HMAC dan digital signature. Nah, pada slide ini bahas mengenai HMAC dan digital signature ya. HMAC atau Hash Based Message Authentication Code merupakan kombinasi antara fungsi base dan kunci rahasia. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pesan yang diterima benar-benar berasal dari pengirim yang sah dan tidak mengalami perubahan selama proses pengiriman. Selain HMAC, terdapat juga digital signature atau tanda tangan digital ya. Proses digital tanda tangan digital dimulai dengan membuat hash atau sebuah pesan. Hash tersebut kemudian diinskripsi menggunakan private key milik pengirim. Saat pesan diterima, penerima menggunakan public key untuk memverifikasikan tanda tangan tersebut. Jika hasil verifikasi sesuai, maka pesan dapat dipastikan asli, tidak berubah, dan benar-benar berasal dari pengirim yang bersangkutan. Digital atau tanda tangan digital ini banyak digunakan dalam dokumen elektronik, transaksi online, dan sertifikat digital. Nah, yang ke-8 adalah tool kriptografi, hashing, dan encryption. Nah, pada slide ini jelaskan beberapa tool atau perangkat lunak yang digunakan dalam implementasi kriptografi. Untuk proses hashing terdapat beberapa aplikasi seperti MD5, kalkulator SME Files dan Hashdroid. Tool tersebut digunakan untuk menghasilkan nilai base yang dapat dimanfaatkan untuk memeriksa integritas suatu file. Sedangkan untuk proses enkripsi terdapat aplikasi seperti BC Text Encoder, Xcrypto dan Crypto4. Aplikasi tersebut memungkinkan pengguna untuk menginskripsi file sehingga hanya dapat dibuka oleh pihak yang memiliki kunci yang sesuai. Pemilihan tool harus disesuaikan dengan kebutuhan. Jika tujuan utamanya adalah memeriksa integritas data, maka digunakan tool hashing, sedangkan jika ingin melindungi isi data, digunakan tool inskripsi. Selanjutnya itu ada PKI, komponen, dan alur kerja. Pada slide ini dibahas komponen utama dalam Public Key Infrastructure atau PKI. Keamanan pertama adalah Registration Authority atau RA. Tugasnya adalah memverifikasi identitas pengguna sebelum sertifikat digital diterbitkan. Komponen kedua adalah Certificate Authority atau CA. CA berfungsi menerbitkan, mengolah, dan menandatangani sertifikat digital sehingga menjadi pusat kepercayaan dalam sistem PKI. Komponen ketiga adalah Validation Authority atau FA. FA bertugas memeriksa dan memberikan informasi mengenai status sertifikat apakah masih aktif atau sudah dicabut. Mulai kerjasama ketiga komponen tersebut, PKI mampu menciptakan sistem komunikasi digital yang aman, terpercaya, dan dapat diverifikasi. Selanjutnya yaitu ada isu, tren, dan tantangan kriptografi. Pada slide terakhir ini dibahas perkembangan dan tantangan kriptografi di masa depan.
Salah satu isu yang sering menjadi perdebatan adalah government access to cash, yaitu gagasan bahwa pemerintah memiliki akses secara kunci ekskripsi untuk keperluan investigasi. Di satu sisi, hal ini dapat membantu penegakan hukum, namun di sisi lain dapat menimbulkan risiko terhadap privasi pengguna. Tantangan berikutnya adalah munculnya komputer kuantum. Teknologi ini berpotensi memecahkan beberapa algoritma kriptografi yang digunakan saat ini. Karena itu, para peneliti mengembangkan posisi kuantum kriptografi, yaitu algoritma yang dirancang agar tetap aman meskipun komputer kuantum berkembang di masa depan. Selain itu, teknologi blockchain yang juga menjadi salah satu penerapan kriptografi yang sangat penting. Blockchain memanfaatkan hashing dan digital signature untuk menjaga integritas data dan membangun kepercayaan tanpa memerlukan pihak ketiga. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai kriptografi dan public key infrastruktur. Terima kasih atas segala perhatiannya yang diberikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalam yamsurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.